kita mulai dengan mengenal yang disebut dengan vektor basis pada bidang kartesius atau dimensi 2, juga nanti pada ruang kartesius atau dimensi 3. Sekaligus mengingat kembali apa yang disebut dengan bidang kartesius, yaitu bidang yang ditandai dengan adanya sumbu X, kemudian sumbu Y, titik pangkal O biasanya namanya. Nah, di bidang inilah ditempatkan objek-objek geometri mulai dari titik, garis, kurva, bidang, vektor. Nah, sekarang kita mempunyai vektor yang panjangnya satu satuan pada sumbu X, yaitu ini, namanya adalah vektor I. Nah, inilah yang disebut dengan vektor basis pada sumbu X. Komponennya adalah 1, 0. Kemudian ada vektor basis yang kedua, yaitu yang berada pada sumbu Y, panjangnya juga satu satuan, komponennya adalah 0, 1. Jika kita mempunyai titik A 6,2 misalnya, kita bisa membentuk vektor OA pada bidang kartesius ini. Jika dulu kita menuliskannya, vektor OA adalah 6, 2 karena 6 ke kanan dan 2 ke atas, maka dengan adanya vektor basis kita bisa menuliskan vektor OA sebagai kombinasi linear vektor-vektor basis. Kita perhatikan gambarnya, kita mempunyai 6i, kemudian kalau ini J kita punya 2J. Kalau kita mengingat prinsip penjumlahan vektor, maka vektor OA kita bisa tuliskan dari 6i ditambah 2J. Jadi OA sama dengan 6i ditambah 2J. Ini adalah cara menyajikan vektor dengan kombinasi linear vektor-vektor basis. Jika kita mempunyai titik B 3,5, kita juga mempunyai vektor AB, pangkalnya di titik A dan ujungnya di titik B. Jika kita nyatakan dengan kombinasi linear vektor-vektor basis, maka kita mempunyai vektor negatif 3i kemudian ditambah 3j. Nah, inilah vektor AB dengan menggunakan vektor basis i dan j. Nah, sekarang vektor basis pada ruang kartesius atau dimensi 3. Nah, ruangnya seperti ini. Kalau di dimensi 2 ada 2 sumbu X dan sumbu Y, maka di ruang kartesius ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di ruang inilah juga ditempatkan objek-objek geometri mulai dari titik, garis, kurva, bidang, bangun, ruang, vektor. Nah, kita lihat dulu vektor basis yang ada di ruang kartesius ini, yaitu vektor satuan yang sejajar atau pada sumbu X, ini adalah vektor I, kemudian vektor satuan yang berada pada sumbu Y adalah vektor J, kemudian vektor satuan yang berada pada sumbu Z adalah vektor K, yaitu komponennya I 100, J 010, dan K 001. Sehingga misalnya titik koordinat A adalah negatif 3, 1, 1. Jadi maksudnya adalah dari pangkal koordinat ke arah sumbu X negatif 3, kemudian sejajar sumbu Y 1, kemudian ke atas 1 sejajar sumbu Z, ya. Maka disinilah posisi titik A. Kemudian titik B juga begitu, sejajar sumbu X 3 satuan, kemudian sejajar sumbu Y 2 satuan, kemudian sejajar sumbu Z 4 satuan. Nah, di sini memang agak sulit melihat ukuran yang sebenarnya, tidak seperti pada dimensi 2 karena memang ruang kita gambarkan pada bidang datar. Jadi titik A dan B ini tidak tentu menempel di bidang gambar kita, ya. Jadi titik A dan B itu bisa di depan bidang gambar kita atau di belakang bidang gambar kita. Jadi melayang. Oleh karena itu agak sulit untuk melihat ukuran secara real. Jadi dengan menggunakan vektor basis, maka vektor OA, jadi kalau antara titik O dan A dihubungkan, di misalnya ini vektor OA, yaitu dengan cara yang sama dengan pada dimensi 2 tadi, maka kita peroleh vektor OA adalah negatif 3i ditambah J ditambah K. Kemudian vektor AB dengan vektor basis adalah 6i ditambah J ditambah 3K. Bagaimana memperoleh vektor-vektor ini?
kita akan lihat di vektor posisi titik pada bidang atau ruang kartesius. Vektor posisi sebuah titik adalah vektor yang dibentuk dari titik itu sebagai ujung vektor dan pangkal vektornya adalah titik pangkal koordinat. Misalnya kita mempunyai titik A, kita bisa membentuk vektor posisi dari titik A adalah OA, ya. Jadi seperti ini. Kemudian jika kita mempunyai titik B, misalnya 3,5, maka vektor posisi titik B adalah OB, yaitu kita tuliskan isinya sama ya. Cuma di sini koordinat, di sini adalah vektor. Itulah vektor posisi dari sebuah titik. Nah, bagaimana kalau dua titik itu membentuk vektor? Misalnya dari titik A dan B membentuk vektor AB. Kita perhatikan segitiga OAB. Kita ingat prinsip penjumlahan vektor bahwa di sini kita bisa memperoleh OA ditambah AB sama dengan vektor OB. Maka kita bisa peroleh vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA. Atau vektor AB sama dengan vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Yaitu kalau pada contoh ini maka AB sama dengan 35 dikurangi 62 yaitu negatif 33, itulah vektor AB. Jadi kalau kita kaitkan dengan titik-titik pembentuknya dengan vektor yang menghubungkan titik-titik tersebut, maka vektor posisi titik yang ujung dikurangi dengan vektor posisi titik yang pangkalnya, ya. Jadi bisa diperhatikan AB berarti B dikurangi A. Selamat belajar. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.